فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 110 dari Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, takliknya. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, walladzi madha alaihi salaful ummah wa a'immatuha, yang telah berlalu di atasnya para pendahulu umat ini dan para pemimpin umat ini, anna nafsal imanil ladzi fil qulub yatafadhal, bahwasanya keimanan yang ada di dalam jantung-jantung manusia, qulub jantung tapi biasa hati, itu bertingkat-tingkat, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedikit, ada yang banyak. Kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada maksudnya menceritakan firman Allah kepada kaum mukminin, keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya ada seberat zarrah keimanan. Misqal ini ukuran berat. Jadi, maka seberat itu lebih baik daripada kita mengatakan sebesar, karena misqal ini ukuran berat, bukan ukuran volume, bukan volume. Wa amma ziyadatul amali sholihil ladzi 'alal jawarih, adapun pertambahan amal soleh yang ada pada anggota badan, wa nuqsanuh, dan kurangnya amalan, mungkin amal soleh bertambah, mungkin juga berkurang, famuttafaqun alaih, maka ini telah disepakati. Baik. Untuk ahlu sunnah meyakini iman bertambah dan berkurang. Untuk mubtadi'ah yang ma'ruf itu mereka tidak mengimani itu. Tapi untuk masalah amalan-amalan anggota badan memang semuanya sepakat, memang bertambah dan berkurang amalan itu. Wa in kana fi dukhulihi fi mutlaqil iman niza, walaupun tentang masuknya amalan kepada mutlaqul iman, kepada dasar iman, memang ada perselisihan ma'ruf antara ahlu sunnah dan mubtadi'ah, ada perselisihan. Wa ba'duhu lafzi, sebagian perselisihan itu sekedar perselisihan lafaz saja. Baik, seperti apa? Seperti antara ahlu sunnah dengan a'imah ahlu sunnah dengan Abu Hanifah. Ma'a anna alladhi alaihi a'immatu ahli sunnati wal hadith, padahal yang ada di atasnya, keyakinan yang ada di atasnya para imam ahlu sunnah wal hadith, wa huwa madhabu Malikin wa Syafi'i wa ghairihim, dan ini adalah mazhab Malik, Syafi'i dan yang lainnya, annal imanu qaulun wa amal wa yazidu wa yanqus, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Wa a'immatul muslimina ahlul madzahibil arba'ah wa ghairuhum, para pemimpin kaum muslimin dari pemilik madhab yang 4 dan yang lain, ma'ajami'i sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsan, beserta seluruh sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, muttafiqun, bersepakat, ala annal mu'mina la yakfuru bimujarradi adzam, bahwasanya seorang mukmin itu tidak kafir dengan semata-mata adanya dosa. Kama taquluhul khawarij, seperti yang dikatakan khawarij. Wala yuslabu jami'al iman, dan tidak pula dicabut darinya seluruh keimanan. Kama taquluhul mu'tazilah, seperti yang dikatakan mu'tazilah. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa hadzal babu aidan raddun 'alal murji'ah, bab ini sebenarnya juga bantahan terhadap murji'ah, alladzina za'amu anna al-imana syai'un wahid la yazidu wa la yanqus, yang menyatakan bahwasanya iman itu satu kesatuan, tidak bertambah dan tidak berkurang. Wala yatadarraru imanul mu'mini bimaksiyah, dan mengatakan bahwasanya keimanan seorang mukmin itu tidak terbahayakan karena maksiat. Famanirtaka kabiratan minal kabair, maka barang siapa menurut mereka melakukan salah satu dosa besar, kamula imanuh, imannya itu sempurna. Walam yangkus,
dan tidak berkurang. Fabaqiya imanuhu ka imani Jibril wa Mikail. Imannya tetap seperti iman Jibril dan Mikail. Tentunya ini tidak adil ya. Mereka ahli ibadah Jibril Mikail tanpa maksiat. Bagaimana disamakan dengan imannya orang-orang macam kita atau orang-orang yang bahkan pakar membuat kejahatan? Tentunya ini sangat tidak adil. Fal murji'ah ahlut taksir. Orang murji'ah mereka orang yang suka berkurang-kurang. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa aslu qauli ahli sunnah, dasar perkataan ahlu sunnah, alladzina faraqu bihil khawarij wal jahmiyah wal mu'tazilah wal murji'ah, yang dengan perkataan itu mereka memisahkan diri dari seluruh mubtadi'ah dalam masalah ini. Khawarij, jahmiyah, mu'tazilah dan murji'ah, apa itu? Annal imana yatafaddalu wa yataba'ad, bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat dan terbagi-bagi. Iya, ada yang menjadi apa itu keimanan tertinggi, ada yang pertengahan, ada yang keimanan yang paling lemah, yang paling rendah levelnya atau cabangnya dan seterusnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min iman, akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya ada seberat zarrah keimanan. Berarti iman ada yang seberat zarrah, ada yang bahkan seberat gunung atau dan seterusnya. Wahina idzin tatafadhal, dan ketika itu iman memang bertingkat-tingkat. Tatafadalu wilayatullah, perwalian Allah itu juga bertingkat-tingkat. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya para wali Allah mereka tidak tertimpa ketakutan dan tidak bersedih hati. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Apabila iman bertingkat-tingkat berarti perwalian juga bertingkat-tingkat. Apabila ketakwaan sendiri tidak sama, maka kadar perwalian juga tidak sama. Taib. Wa tataba'at, terbagi-bagi, yaitu terkadang Allah berwala dengan seseorang, tetapi dari sisi lain Allah benci pada orang itu. Allah cinta pada dia karena ketaatannya, Allah benci pada dia karena kemaksiatannya. Taib. Bihasabi dzalik, sesuai dengan perbezaan kadar keimanan dia. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Famin ajli anna ahlal kabairi minal mu'minina tahta masyiatillah, maka disebabkan karena pelaku dosa besar dari kalangan mukminin itu di bawah kehendak Allah dalam masalah hukumannya. Insya'a adzabahu wa insya'a afa'an, jika Allah menghendaki untuk menyiksanya, dia menyiksanya. Jika Allah menghendaki untuk memaafkannya, dia memaafkannya. Wa annana la nadri khatimata syakhsin hayy, dan kita tidak tahu bagaimana penutupan dari keadaan orang yang masih hidup, yaitu tak tahu dia mati kafir atau mati iman, mati mukmin. La yajuzu lana an najzima bidukhulihi fil jannah awin nar, kita tidak boleh untuk memastikan dia masuk surga atau masuk neraka illa man ayyanahu dalilus sam'i, kecuali orang yang telah ditentukan oleh dalil sam'i, yaitu orang memang dia memilih jadi agama Kristen atau jadi orang Yahudi atau Buddha dan memang mati di atas akidah itu. Nah, berarti memang persaksian kita adalah dia itu adalah penduduk neraka. Ini persaksian secara zahir. Baik. An Kharijah bin Zaid al-Ansari anna ummal ala imra'atan min nisaihim, dari Kharijah bin Zaid al-Ansari yang menceritakan bahwasanya Ummul Ala, seorang wanita dari Ansor, qad bay'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia telah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbarat, memberikan kabar kepada Kharijah, akhbarathu anna Utsman bin Mad'un tara lahu sahmuhu fi sukna, bahwasanya Utsman bin Mad'un al-Muhajiri, karena beliau dari Makkah, terbang untuknya, yaitu keluar untuknya saham dia, yaitu diundi. Di sini ada perundian di dalam masalah tempat tinggal. Dia tinggal di mana? Di Ansor, di kalangan Ansor. Hina aqra'atil Ansor suknal muhajirin, tatkala orang-orang Ansor membuat
perundian tentang tempat tinggal kaum muhajirin. Qalat Ummul Ala fasakana indana Utsman bin Maz'un. Ummul Ala bercerita, maka Utsman bin Maz'un tinggal di tempat kami. Fashtaka, lalu dia sakit. Suatu ketika dia jatuh sakit. Fa marradnahu hatta idza tuwfi. Maka kami merawat sakitnya dia. Marradhu yumarridu, yaitu merawat orang yang sakit. Sehingga apabila beliau wafat karena sakitnya itu, waja'alnahu fi siyabih, kami letakkan dia di dalam pakaiannya, yaitu jadi kafannya. Dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW masuk mengunjungi kami, ya takziah. Fakultu, saya mengatakan, rahmatullahi alaika Abu Sa'id, semoga rahmat Allah tercurah kepadamu wahai Abu Sa'id. Fasyahadati alaika laqad akramakallah, maka persaksian saya kepadamu adalah sungguh Allah telah memuliakanmu. Niatnya baik, tapi terkadang ijtihad itu tidak benar, maka Nabi memperbaiki. Faqala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, wa ma yudriki annallaha akramah, apa yang menyebabkan engkau tahu bahwasanya Allah memuliakannya, yaitu bagaimana engkau tahu? Ini soal ingkari. Fakultu la adri bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, saya tidak tahu ayah saya dan ibu saya sebagai tebusan untuk anda wahai Rasulullah. Ini baknya bukan ba'ul qasam, kata para ulama, kata Syekh Ahmad Asy-Syami dulu waktu di Damas, ini baknya bukan bak qasam, tapi takdirnya apa? Ufti ka bi abi wa ummi, saya menebus anda dengan ayah dan ibu saya wahai Rasulullah. Jadi baknya adalah bak fidyah atau bak muawadhah, bukan bak qasam, bukan sumpah atas nama makhluk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, amma Utsman faqad ja'ahu wallahi al-yaqin. Demi Allah, adapun Utsman ibnu Maz'un, sungguh dia telah didatangi oleh al-yaqin, yaitu kematian. Nah, ini jelas tafsir dari Nabi terhadap hatta ya'tiyakal yaqin, maksudnya adalah kematian. Baik. Wa inni la arju, mestinya ada titik dua ya. Ini beberapa hilang titik duanya ini. Wa inni la arju lahul khair, dan sungguh saya benar-benar mengharapkan kebaikan untuknya. Kita hanya mampu berharap, tidak berani memastikan untuk individual. Itu lebih baik. Walaupun kalau ada wahyu selesai urusan. Nabi mengajarkan kalau tidak ada wahyu, maka kita berharap. Wallahi ma adri wa ana Rasulullah ma yuf'alu bi. Demi Allah, saya tidak tahu dalam keadaan saya adalah Rasulullah apa yang akan diperlakukan terhadap saya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini datang sebelum datangnya wahyu dan yang lainnya tentang jaminan Allah untuk nabinya SAW bahwasanya beliau di surga yang tertinggi. Qalat fa wallahi la uzaki ahadan ba'dahu abada. Maka Ummu Sa'id mengatakan, siapa tadi? Ummul Ala mengatakan, demi Allah, saya tidak akan mentazkiyah siapapun sepeninggalnya selama-lamanya, yaitu tazkiyah sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah atau ahlul jannah itu. Wa ahzanani dzalik, dan peristiwa tadi membuat saya sedih. Ini adalah apa? Khauf dan rahbahnya para sahabat. Kalau orang yang sebagus itu, Utsman bin Maz'un, yang saking rajin ibadahnya sampai ingin tabattul saja, Rasulullah tidak berani menjamin, apalagi orang macam saya, kata Ummul Ala, dan keumuman para sahabat tentunya. Maka saya sedih dengan keadaan itu. Ternyata memang tidak ada jaminan. Ini sebelum turunnya dalil-dalil yang menunjukkan semua sahabat dijamin masuk surga. Wa kullu wa'adallahul husna. Setiap dari para sahabat sebelum Fathu Hudaybiyah dan setelah Hudaybiyah telah Allah janjikan pada mereka al-husna, pahala terbaik. Cuma ini memang peristiwa di awal-awal setelah perang Badar, kalau tidak salah kata para ulama, masih di awal-awal. Qalat fanimtu, Ummu Ala mengatakan lalu saya tidur. Fa'uritu li Utsmana ainan tajri, lalu diperlihatkan kepada saya bahwasanya Utsman itu memiliki mata air yang mengalir. Faji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuh, kemudian saya datang kepada Rasulullah SAW, lalu saya mengabarkan kepada beliau tentang itu. Faqal dzalika amaluh,
Rasulullah mengatakan itu adalah amalan dia, ya dia memiliki sedekah jariyah dan seperti itu. Ini adalah kabar gembira. Diriwayatkan oleh Bukhari. Kita baca satu penukilan tentang ijma. Waqala Imam Al-Hafidz Ibnul Qattan Al-Fasi, kitab ijma ini alhamdulillah bagus sekali memang kitabnya, ada 2 jilid. Dulu dibacakan ke kita di Damat dulu dalam Darus Khos oleh Syekh Yahya, Darus Khos Syekh Yahya dulu. Bagus sekali memang. Wa ajma'u annahu la yuqta'u ala ahadin min usatil qiblah. Dan para ulama bersepakat bahwasanya tidak boleh dipastikan terhadap seseorang dari pelaku maksiat kaum muslimin fi ghairil bid'ah binnar, yang bukan pada masalah bid'ah dengan api neraka. Adapun kalau masalah bid'ah memang ada khilaf. Walaupun yang rajih sama saja, selama bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah, kita tidak boleh bermudah-mudah mengatakan orang ini ahlun nar atau semacam itu. Tapi untuk masalah kesepakatan, yang terbentuk kesepakatan yang tadi untuk maksiat-maksiat secara umum. Wala ala ahadin min ahli ta'ati bil jannah, dan juga para ulama bersepakat untuk tidak memastikan seseorang itu termasuk penduduk surga apabila dia adalah orang yang taat pada Allah. Illa man qata'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik, kecuali orang yang memang telah dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul jannah ataukah ahlun nar. Selesai dari al-iqna fi masailil ijma'. Ilahuna wallahu a'lam.